Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok 1 ingin memperkenalkan diri dan inilah anggota kami. Halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini kami akan menganalisis tentang kesalahan ejaan. Nah, kesalahan ejaan itu apa sih? Kesalahan ejaan adalah penulisan kata yang tidak sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia yang benar. Kesalahan ejaan mencakup penyimpangan dalam penulisan kata, penggunaan huruf kapital, atau tanda baca yang tidak sesuai. Nah, kesalahan ejaan sangat sering kita temukan di kehidupan kita sehari-hari loh. Nah, di video ini kami akan menganalisis kesalahan ejaan di kawasan Pasar Aceh Masjid Raya dan juga media sosial Instagram. Silahkan menonton. Di papasan kawasan target sampah ini, di kata-kata denda maksimum maklumnya seharusnya yang bukan huruf besar. Baiklah, jadi pada poster kali ini memiliki beberapa kesalahan. Yang pertama adalah pada bagian yang pertama, paragraf ini seharusnya tidak memiliki huruf yang berawalan kapital di setiap hurufnya, karena ini bukan sebuah judul. Kemudian ada beberapa yang tidak konsisten jika ingin membuat semuanya itu berawalan huruf kapital. Kemudian yang kedua, ada beberapa kesalahan juga di mana poin-poin di sini seharusnya tidak menggunakan awalan kapital di setiap hurufnya. Dan ada juga beberapa yang tidak konsisten karena penggunaannya itu tidak sama dengan yang lainnya. Terima kasih. Jadi pada kesalahan penulisan ejaan selanjutnya, kami menemukan kesalahan yaitu call center. Seharusnya sebagai kata asing, dia tuh penulisannya miring. Di sini kami juga menemukan kesalahan bacaan yang dimana di sini kata olahraga itu seharusnya disambung bukan dipisah. Di sini olah dan raga dipisah, seharusnya disambung. Terima kasih. Selanjutnya kami menemukan kesalahan ejaan pada kata masuk ke dalam, yang harusnya pada kata masuk ke dalam itu ke dan dalamnya dipisah oleh tanda spasi. Jadi di sini kami menemukan kesalahan ada di pasar seharusnya dipisah yaitu di sama pasar. Baik, selanjutnya kesalahan ejaan yang kami temukan di Pasar Aceh ada di salah satu halte bus yang ada di daerah ini, yang mana ditunjukkan pada kata di angkutan, yang mana kata di dan kata angkutan itu seharusnya dipisah dikarenakan kata angkutan merupakan kata benda. Nah, jadi pada penulisan di Dukcapil atau yang kepanjangan atau singkatan dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan sebuah kesalahan. Kenapa? Karena kalau misalnya yang akronim seperti ini yang bisa kita baca langsung, itu seharusnya huruf utama saja yang kapital, sisanya itu tidak kapital. Jadi di sini ada kata aplikasi. Aplikasi sini P double atau memiliki 2 P. Aplikasi sini dia diserap dari kata-kata application. Nah, untuk dari bahasa Indonesianya harusnya P satu saja, tidak double seperti sini. Langsung saja di sini ada kesalahan penulisan sampai dengan yang dimana di bawah ini tanda miring seharusnya itu tidak boleh, seharusnya itu S titik D titik, dan satu lagi di sini ada penanda salah tanda baca. Pukul ini tidak boleh spasi dengan titik 2. Pada kata ini terdapat kesalahan yang dimana buka setiap hari pukul ini, titik 2 sama pukul ini nggak boleh ada spasi. Jadi titik 2 sama pukul ini harusnya sambung. Seperti itu. Oke, jadi di sini kami menemukan sebuah kesalahan yang dimana terdapat pada kata promo RP spasi 50.000. Menurut EYD seharusnya itu setelah kata RP itu tidak ada spasi. Jadi kami menemukan ada kesalahan ejaan di kawasan halte Masjid Raya Banda Aceh, yang dimana penulisan sholat tidak sesuai dengan ejaan KBBI. Seharusnya sholat tidak ditulis dengan SHALAT, harusnya SALAT. Pada media berita Instagram Medan Talk, di sini ditemukan kesalahan penulisan rupiah, di mana seharusnya setelah kata RP tidak ada titik spasi lagi. Langsung aja ke nilainya. Seperti pada 17.938 itu seharusnya sudah benar, tapi di bagian 18.000 itu masih kurang tepat. Pada akun Instagram Surakarta kita, ditemukan kesalahan penulisan ejaan, yaitu
penulisan kata rupiah di sini ada spasinya. Seharusnya setelah kata rupiah tidak ada spasi lagi, langsung ke nominalnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesalahan kata gabungan pada media online yaitu Instagram. Di sini ada dia menemani adiknya saat orang tuanya sibuk. Di sini terdapat kata orang tuanya. Kata orang tua itu harusnya merupakan kata pisah, bukan kata gabung. Jadi seharusnya orang spasi tuanya. Baik, saya di sini akan menjelaskan kesalahan kata pada kata preposisi yang seharusnya tidak kapital menjadi kapital di media online berupa Instagram. Baik, di sini kita melihat Muhammadiyah buat hutan di lahan wakaf dengan vegetasi dan lab ekologi. Di sini terdapat kata di spasi lahan. Di itu merupakan kata preposisi dan seharusnya tidak dikapitalkan jika itu merupakan sebuah judul. Maka ini salah. Yang betulnya adalah di-nya seharusnya dia tidak besar, melainkan huruf kecil. Selanjutnya, kesalahan ejaan yang kami temukan di media sosial Instagram ini terdapat salah satu postingan yang mana penggunaan bahasa Inggris, yaitu kata meeting, yang mana seharusnya ditulis secara miring. Akan tetapi pada postingan ini kata meeting tidak ditulis secara miring, sehingga hal ini merupakan kesalahan ejaan. Selanjutnya, kesalahan ejaan yang kami temukan itu terdapat pada salah satu postingan di Instagram ini, yang mana kata cold storage merupakan kata berasal dari bahasa Inggris, sehingga seharusnya ditulis secara miring, bukan ditulis secara tegak. Selanjutnya, kesalahan ejaan yang kami temukan ini terdapat pada kata kerjasama. Menurut EYD edisi yang kelima, seharusnya untuk kata kerjasama itu dipisah menjadi dua kata, yaitu kata kerja dan juga kata sama. Selanjutnya, kesalahan ejaan yang kami temukan ini terdapat pada salah satu postingan, yang mana kata pasca dan juga kata bencana itu ditulis secara terpisah. Padahal menurut EYD edisi kelima itu kata yang menggunakan kata pasca itu seharusnya ditulis secara sambung, sehingga kata pasca dan kata bencana itu seharusnya ditulis secara tersambung. Selanjutnya ada di kata sebelum sementara. Sementara di sini berlaku sebagai perbandingan. Seharusnya ibu berang-berang bangga tunjukkan bayinya, seharusnya sementara sang ayah melasyik pamer batu favoritnya. Kesalahan selanjutnya itu ada di kata ke rumah. Di situ seharusnya kata ke dan rumah itu dipisah. Dan itu adalah salah satu kesalahan dari preposisi. Seharusnya ke spasi rumah. Nah, selanjutnya saya menemukan kesalahan ejaan pada postingan akun Instagram DPR RI, yaitu pada postingan yang membahas tentang rancangan anggaran APBN Indonesia. Nah, jadi di sini saya menemukan pada postingannya itu pada kata titik 2 dan RAPBN 2026 itu terdapat spasi antara titik 2 dan kata RAPBN. Harusnya kalau sesuai dengan kaidah KBBI itu tanda 2 dan katanya itu digabung. Selanjutnya yaitu ada kesalahan dari kata serapan yang terdapat pada salah satu postingan berita Aceh. Nah, kesalahan pertama itu terdapat pada kata Ramadan. Dalam KBBI, kata serapan yang bakunya itu tidak menggunakan huruf H, jadi hanya Ramadan. Dan juga karena itu nama bulan, penulisan huruf R-nya itu harus gede. Terus kesalahan kedua yaitu Lailatul Qadar. Nah, dalam KBBI, kata serapan yang bakunya itu tidak menggunakan huruf Q, jadi dia itu menggunakan huruf K. Baik, kali ini saya akan menjelaskan di postingan Instagram bahwasannya itu ada kalimat ngakunya investor syariah, tapi ketahuan investasi di saham non syariah. Di sini terdapat kesalahan penulisan kata dari kata ketahuan, tidak ada huruf H-nya. Seharusnya ketahuan itu menjadi ketahuan. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu kesalahan ejaan baca yang dimana di sini bertuliskan dituduh selingkuh Bupati Aceh Timur laporkan sejumlah akun medsos. Nah, medsos di sini itu bertuliskan besar semua yang dimana ini jelas salah karena medsos merupakan akronim dan juga ini merupakan akronim yang bukan nama sendiri, jadi otomatis seharusnya ditulis huruf kecil semua. Jadi medsos seharusnya ditulis huruf kecil semua. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Kami izin mengundurkan diri. Oke, nama.
hadir. Terima kasih. Oh itu kok.